Hai friends, jumpa kembali dengan saya Paulus Gunawan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang CPOB. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar atau hubungi tim Arventis dan saya dapat datang ke tempat Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. CPOB adalah singkatan dari cara pembuatan obat yang baik, atau dalam bahasa Inggris kadang-kadang CGMP, Current Good Manufacturing Practices. Kemarin kita sudah membahas secara mendasar ya. Hari ini kita akan membahas lebih mendalam. Kita mulai dari ruang lingkup CPOB. 1. Personalia. Personalia di dalam industri farmasi harus berkualifikasi dan berpengalaman. Terdiri dari kepala bagian produksi, kepala bagian quality control, dan kepala bagian quality assurance. Yaitu personalianya, yang personal yang akan memasuki ruang produksi sebaiknya selain mencuci tangan, mencegah terjadinya kontaminasi dari badan kita manusia, juga memakai peralatan gowning ya, sarung tangan misalnya, kemudian pakai masker, topi ya, memakai topi. Kemudian juga untuk pekerja yang pria tidak boleh memelihara janggut, kemudian kumis ya. Sedangkan wanita juga, yang wanita sebaiknya tidak memakai kosmetik. Takut kosmetiknya masuk ke dalam obat yang sedang dibuat. Itu kan yang kita namakan kontaminasi. Makan minum apalagi dilarang. Kenapa nggak boleh makan minum di dalam ruang produksi? Takut ya jatuh kontaminasi ke produk. Dan juga sebenarnya dari segi etis ya tidak baik ya makan di dalam ruang produksi. Juga menaruh tanaman, kenapa nggak boleh ada tanaman? Tanaman kan makhluk hidup, bisa saja misalnya dia berbunga, ada serbuknya atau tanahnya, partikelnya, itu kan bisa aja masuk ke dalam produk yang sedang kita buat. Di industri farmasi sebaiknya personalia yang berkecimpung dalam industri farmasi, terutama dalam produksi, itu diberikan training. Pelatihan ini sebaiknya diulang-ulang terus ya, dan juga dilakukan pengujian kadang-kadang seperti tes yang simple gitu, untuk mengetahui apakah mereka memahami atau tidak. 2. Bangunan dan fasilitas untuk sarana produksi, misalnya bangunan dan fasilitas ya. Bangunannya harus disesuaikan dengan peruntukannya. Misalnya untuk membuat obat berbeda dengan untuk membuat obat injeksi atau steril, itu berbeda. Kemudian juga untuk penisilin misalnya, obat khusus ya, penisilin itu berbeda fasilitasnya. Bedanya antara lain di sistem tata udaranya, kemudian cara pengaturan udaranya juga berbeda. Demikian juga personalianya, cara berpakaiannya juga berbeda. Sebaiknya permukaan dalam ruang produksi itu mudah dibersihkan. Caranya bagaimana? Misalnya dindingnya dicat dengan epoksi, demikian juga lantainya, atapnya juga dicat dengan epoksi sehingga mudah dibersihkan dan tidak ada kemungkinan debu ya terkumpul ya. Baiknya pipa tidak ada di dalam ruang produksi, tidak terlihat. Demikian juga pertemuan antara dinding dengan lantai, dinding dengan ceiling itu harus melengkung, mencegah terjadinya pengumpulan debu. Tamu sebaiknya yang ingin masuk ke dalam ruang produksi sebaiknya didampingi oleh personalia atau orang produksi yang mengetahui tata cara masuk ke dalam ruang produksi. Antara lain cara berpakaian, kemudian tidak sembarangan memasuki ruang produksi supaya tidak kontaminasi dan juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan CPOB. Untuk produk-produk tertentu, fasilitas ruangan atau fasilitas produksi harus berbeda. Misalnya untuk membuat hormon harus
terpisah dengan ruangan atau fasilitas yang untuk membuat obat biasa. Obat injeksi juga harus terpisah, mencegah terjadinya kontaminasi silang, kita bilang cross kontaminasi. Sebaiknya permukaan peralatan harus licin, ya. Demikian juga peralatan itu dibuat dari bahan stainless steel, bukan dari besi biasa. Kalau besi biasa kan bisa berkarat. Kenapa? Karatnya kan itu bisa masuk ke dalam produk yang sedang dibuat. Ya, jadi harus permukaannya tuh licin dan dibuat dari bahan stainless steel. Biasanya kita pakai stainless steel 316L yang low carbon, mudah dibersihkan. Jadi permukaannya halus. Semua harus dicatat. Ya, kalau kita membuat obat, membuat produk farmasi atau membuat obat, itu semua harus terdokumentasi. Caranya dengan tercatat ya. Mencatatnya bisa dahulu dengan buku, sekarang kan pakai tab ya, yang terhubung langsung dengan data center misalnya, yang sekarang ya. Tapi yang penting harus terkalibrasi ya. Semua peralatan yang kita gunakan sebaiknya, apalagi alat ukur, sebaiknya terkalibrasi. Waktu-waktunya berdasarkan manual booknya atau SOP yang kita buat. Mungkin setiap habis produksi harus terkalibrasi ya, atau setiap batch atau setiap waktu tertentu. Itu biasanya perusahaan membuat aturan sendiri, tapi maksimal ya setahun sekali sebaiknya dikalibrasi. Dan juga kadang-kadang peralatan kita sebaiknya dikalibrasi ke yang lebih tinggi, ke skala nasional misalnya. CPUB kelihatannya sulit ya, banyak aturan, tapi aturannya benar ya. Aturannya benar, dan kita kalau kita hayati ya, nanti Anda bisa menikmati benar. Sudah terbiasa lah ya, terbiasa. Sekian pembahasan kali ini, friends ya. Ingat, jika kalian ada pertanyaan, tulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawab, atau hubungi tim Arventis dan saya dapat datang ke tempat Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan follow. Dan follow. Like dan follow. Dan subscribe video ini.